Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol tentang dunia doktoral. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral dan baru tahu kalau saya diterima, banyak teman-teman saya yang sempat mengontak menanyakan tentang seperti apa proses seleksinya, lalu apa tantangannya, lalu juga beasiswanya dari mana, fundingnya berapa, salary-nya berapa, dan lain sebagainya. Menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan tentang studi doktoral. Namun demikian, di dalam benak saya, di dalam akal renungan saya itu, banyak hal-hal lain yang patut untuk kita renungkan terkait dengan studi doktoral. Terutama jika kita memang menginginkan atau mempertimbangkan untuk melanjutkan tingkat pendidikan kita sampai ke level doktoral. Dan setidaknya di dalam pikiran saya ada minimal 3 hal yang perlu kita pikirkan terkait dengan studi doktoral ini sebelum, ketika, dan juga setelah menjalaninya. Apa saja 3 hal itu? Alasan yang pertama yaitu adalah mengapa. Mengapa kalian atau kita ingin mengambil studi PhD atau mencari beasiswa atau funding untuk dapat melakukan studi PhD atau doktoral. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentunya ada triggernya. Dan apa itu triggernya, itu yang harus kita cari tahu. Kalau studi S1 misalnya, studi S1 teman-teman ada yang mengambil jurusan hukum, ada yang mengambil jurusan bisnis, ekonomi, teknik, biologi, sains, dan sebagainya. Itu saya yakin teman-teman ada yang tahu jelas apa tujuannya, ada yang keterimanya di pilihan nomor 2, ada juga yang misalnya merasa salah jurusan. Dan topik ini sangat hangat sebetulnya di kalangan masuk S1, sampai ada kelas saya yang juga membuat buku tentang hal salah jurusan tadi itu. Dan that's totally fine, in my opinion. Karena S1 adalah momen eksplorasi. Kita mendapatkan pendidikan dari SD sampai SMA, yang mana kita pelajari itu sangat banyak kan. Di SMA itu sendiri mungkin ada sekitar 10-12 mata pelajaran yang kita dapatkan selama SMA. Dan menentukan satu bidang untuk menuju ke S1 itu tentu bukan hal yang mudah, dan ini butuh eksplorasi. Dan untungnya di dunia akademik kita di Indonesia misalnya, S1 pun kita masih belajar banyak hal dan cukup luas yang kita pelajari di kala S1. Misalnya di dunia teknik, di S1, di semester 1 masih mempelajari dasar-dasar terkait dengan kimia dasar, fisika dasar, matematika, kalkulus, lalu gambar teknik mungkin sesuatu yang baru bagi beberapa orang. Lalu ada hal-hal lain yang semakin ke atas semesternya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan juga nanti teman-teman masih memiliki pilihan untuk menentukan minat apa yang ingin dijalani atau ditekuni lebih dalam di saat S1. Jadi that's totally fine and the risk is relatively small gitu. Ketika misalnya kita merasa belum yakin nih dengan jurusan yang kita jalani saat S1, karena bagaimanapun kita masih bisa menekuni hal yang lain. Teman-teman di bidang IT misalnya, IT nanti bisa difokuskan ke bidang yang lain. Misal teman-teman suka musik, cari IT yang terkait dengan audio atau akustika dan lain sebagainya. Itu bisa dikombinasikan menjadi bidang-bidang yang multidisipliner. Lalu lulus S1 naik ke level S2. Nah, level S2 ini adalah level di mana kita mulai menekuni sesuatu secara lebih dalam. Baik itu 100% sejurusan dengan yang kita jalani ketika S1, atau mungkin hanya ada irisan sedikit dari S1, lalu kita tekuni irisan tersebut. Nah, ini juga bisa. Misalnya contoh, ketika S1 mengambil jurusan teknik, lalu ketika S2 mengambil jurusan manajemen teknik, atau business engineering, dan itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Memang idealnya adalah terus-menerus untuk fokus ke satu bidang tertentu. Tapi tidak ada hukum atau aturan yang baku untuk jurusan apa yang harus kita pilih ketika kita S2. Dan ini menjadi
hal yang lumrah lah untuk memiliki sesuatu yang relatively diverge. Jadi tidak harus selalu converge, tergantung misalnya kebutuhan juga. Ada orang yang S1 lalu setelah lulus, misalnya dia menjadi seorang entrepreneur, sehingga dia ingin melanjutkan S2-nya dengan studi yang terkait dengan bidang yang sebelumnya, tapi juga tetap fokus ke bidang manajemen bisnis atau entrepreneurship yang sedang dia jalani. Itu nggak apa-apa. Sekarang kita ngomong tentang S3. S3 adalah studi yang paling tinggi ya levelnya di dalam dunia akademik. Mungkin setelah S3 ada postdoktoral, tapi postdoktoral kan bukan lagi studi akademik yang membuat kita mendapatkan degree ya. Tapi kalau dari sisi degree atau dari sisi gelar, maka S3 adalah pendidikan yang paling tinggi. Saya yakin apapun itu alasannya ketika kita S1, S2, itu selalu oke-oke aja. Ketika kita misalnya ingin mengambil studi S1, lalu S2 karena misalnya memang sedang sulit mendapatkan pekerjaan, atau lumayan S2 kan juga bisa digaji atau dapat beasiswa, tapi juga dapat gelar. Itu personal reason, dan itu nggak apa-apa. Sekarang kita pikirkan S3. Oke, apakah ada konsekuensinya ketika kita hanya ikut-ikutan mengambil S3? Atau apakah ada yang perlu dipertimbangkan secara detail? Sebetulnya alasan kita ingin studi sampai ke level doktoral itu apa sih? Apakah kita berpikir bahwa setelah doktoral itu kita akan bisa mendapatkan gaji yang lebih besar atau apa? Coba kita telisik ya. Di Indonesia, lulusan sarjana itu sedikit, tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 20%. Apalagi S2, lalu S3. Nah, ketika sampai S3, maka itu akan semakin sempit lagi lapangan pekerjaannya. Kalau kita berpikir kita lulus S3 agar kita bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia, itu mungkin pemikiran yang sedikit keliru gitu. Karena biasanya orang yang mengambil studi sampai S3, dia berharap setelah S3 bisa menjadi dosen atau tenaga pengajar atau mungkin tenaga peneliti di Indonesia. Tapi itu pun bersaing dengan sangat ketat di Indonesia. Nah, saya akan menceritakan satu pengalaman saya, mungkin akan memberikan insight baru bagi teman-teman. Ketika saya melakukan sandwich program di salah satu universitas di Manchester, yaitu University of Salford di Inggris, saya sempat mengobrol dengan salah satu PhD candidate yang ada di sana. Intinya saya mengobrol seperti ini. Saya tanya dia, kamu S3 dapat beasiswa dari mana? Lalu dia menjawab, saya nggak beasiswa, saya membiayai S3 saya sendiri. Dalam pikiran saya, wow, biaya S3 sendiri gitu. Ini kan bukan sesuatu hal yang murah, ini ada investasi yang besar, apalagi S3 di Inggris. Lalu, pertanyaan saya selanjutnya adalah, oh, terus kenapa kamu kok mau S3? Gitu. Dan saat itu jawabannya di luar nalar saya. Jadi yang dia katakan adalah, iya, karena saya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Because I want to get a better job. Itu yang dia katakan. Dalam pikiran saya yang saat itu masih sangat awam sekali, saya berpikir, S3 for a better job. Apakah mungkin setelah S3 akan dapat job yang lebih baik gitu? Saya tanya lagi, job di mana yang kamu cari? Saya mau cari job di industri. Oh, berarti industri yang ada di Inggris itu adalah industri yang menerima lulusan S3. Saya saat itu yang masih levelnya S2 ya, dan memang tidak tahu begitu banyak tentang dunia PhD-an. Itu sangat naif banget gitu, dan apakah bisa ketika kita lulus S3 itu kita akan bekerja di industri? Itu yang saya pikirkan. Dan ternyata di luar negeri, di Eropa, atau mungkin di Amerika, atau mungkin di beberapa negara Asia lainnya, itu sangat mungkin setelah lulus S3 lalu bekerja di industri. Contohnya, saya sendiri. Jadi setelah saya lulus S3, akhirnya saya juga diterima bekerja di industri, khusus mengerjakan apa yang saya kerjakan selama saya S3. Dan ini menjadi spesialisasi yang sangat-sangat khusus di industri untuk mengerjakan sesuatu yang masih relevan. Dan that's really fun, untuk mengerjakan sesuatu yang kita senangi dan kita memang bidangi sejak kita S3. Dan harapannya ini menjadi salah satu insight baru buat teman-teman bahwa ketika teman-teman lulus S3, itu tidak harus menjadi tenaga pengajar,
dan tidak harus menjadi tenaga peneliti di institusi penelitian, tapi juga bisa menjadi tenaga peneliti atau tenaga engineer atau mungkin researcher di industri, bekerja di bawah Departemen Research and Development. Yang kedua, yang perlu dipertimbangkan ketika ingin melanjutkan studi sampai ke level doktoral, yaitu pahamilah bahwa studi S3 itu berbeda dari studi-studi yang kita jalani sebelumnya, yaitu S1 ataupun S2. Kenapa? Karena S3 ini adalah sekolah kehidupan. Setidaknya itu pendapat saya. S3 bukan sekedar sekolah yang kita masuk kelas, lalu mengerjakan tugas, lalu kita mengumpulkan tugas, lalu akhirnya mengerjakan riset, dan kita lulus. Tidak seperti itu. Banyak tekanan-tekanan yang menyebabkan S3 itu merupakan satu level pendidikan yang membutuhkan kesadaran penuh untuk meraihnya dan untuk memberikan suatu kontribusi yang signifikan atau kontribusi yang baru di bidang yang kita geluti. Kenapa dia menjadi sekolah kehidupan? Karena yang pertama, menurut saya, yang kita manage itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga misalnya hubungan kita dengan supervisor, lalu hubungan kita dengan kolega yang kita bekerja bersama, lalu tentunya hubungan kita dengan diri kita sendiri, manajemen diri kita sendiri dan kehidupan kita, dan kalau kita berkeluarga misalnya, maka hubungan kita dengan keluarga kita. Semua ini menjadi satu relasi yang harus kita penuhi setiap harinya dan setiap waktunya, dan ini relatif menantang menurut saya. Banyak teman-teman yang mereka melakukan studi S3 tapi tidak berhasil sampai selesai. Dan saya yakin bukan karena mereka tidak pintar dari sisi akademik atau dari sisi keilmuan, tapi mungkin ada salah satu poin ini yang menjadi tantangan tersendiri. Misalnya hubungan komunikasi dengan supervisor, karena kan kita berasal dari Indonesia, dari Asia, dengan kultur kita, apalagi secara personal kita punya background sendiri, bagaimana style bekerja kita, bagaimana cara kita menyelesaikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, dan lain sebagainya. Supervisor kita dan kolega kita juga punya hal yang sama gitu, dengan latar belakang mereka, belum lagi mungkin sifat individual mereka, dan lain sebagainya. Link and match ini menjadi hal yang sangat krusial di awal-awal tahun kita memulai studi S3. Dan ini menjadi hal yang penting untuk mengkoneksikan dua orang ini, yaitu kita sebagai PhD student atau candidate, dan juga supervisor kita. Kalau kita tidak berhasil menyatukan ini akan menjadi disaster sendiri untuk S3 kita sepanjang perjalanan S3 itu sendiri. Kalau kita berhasil, insya Allah ini akan menjadi jalan yang lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan S3. Dan ini yang harus kita perhatikan. Di samping hubungan-hubungan tadi, juga ada tentunya tekanan-tekanan akademis. Misalnya, kalau kita harus mengambil course, waktu yang kita habiskan untuk course, terus dari sisi akademik kita harus menghasilkan suatu kebaruan dari sisi riset kita. Dan kebaruan ini juga memberikan pressure sendiri gitu ya. Karena kita juga menjadi khawatir kalau, risetnya ada kebaruannya nggak nih gitu. Belum lagi nanti misalnya ada lab lain yang melakukan riset yang mirip, lalu mereka memunculkan hasilnya tuh lebih awal daripada kita. Seperti kejar-kejaran. Dan ini saya alami ketika saya melakukan studi S3. Jadi seperti kejar-kejaran dengan lab lain gitu. Oh, di sini sudah muncul lagi, di sini sudah muncul lagi. Nah, kumpulan-kumpulan poin inilah yang akhirnya membuat S3 itu menjadi unik, sekolah yang unik. Dan saya katakan ini adalah sekolah kehidupan. Karena output dari S3 itu sebetulnya dalam renungan saya, bukanlah disertasi kita, bukanlah jurnal yang kita publish, bukanlah tulisan-tulisan yang kita buat, bukan juga nilai-nilai yang kita dapatkan. Output yang paling berharga dari studi S3 itu adalah diri kita sendiri. Dan inilah output yang sangat mahal. Bagaimana kita ditempa, bagaimana kita dibentuk selama S3, dan bagaimana kita bekerja setelah S3, bagaimana style pekerjaan kita, cara kita men-approach sesuatu, bagaimana cara kita berpikir secara sistematis untuk setiap hal-hal, tantangan, masalah kecil ataupun besar yang ada di depan kita setelah kita menyelesaikan studi S3. Ini output yang paling mahal. Yang ketiga yang harus kita renungkan adalah
apa yang akan kita lakukan setelah menyelesaikan studi S3. Tadi sudah sempat saya singgung di awal sedikit tentang apa sih potensi yang bisa kita lakukan setelah studi S3. Dan ini menurut saya perlu sekali direnungi, karena kondisi setiap orang itu kan berbeda-beda. Misalnya teman-teman mendapatkan funding S3-nya dari beasiswa Indonesia atau LPDP atau negara lain yang mengharuskan teman-teman untuk pulang ke negara asal selama beberapa waktu tertentu. Dan tentunya ini berbeda dengan beasiswa lain yang misalnya saya dapatkan dari Marie Curie atau dari European Union yang tidak mewajibkan saya untuk pulang. Dan opsinya yang terbuka pun jadi berbeda. Kalau teman-teman misalnya pulang ke Indonesia, apakah teman-teman ini sudah punya posisi, mungkin teman-teman adalah dosen atau tenaga pengajar atau tenaga peneliti di institusi pendidikan dan itu bisa dilanjutkan. Atau jika belum, apa yang akan dilakukan? Apakah akan mendaftar menjadi tenaga pengajar atau mendaftar menjadi tenaga peneliti atau mungkin akan membuat startup atau sistem atau rumah pendidikan sendiri. Ini sangat terbuka lebar dan saya lihat banyak sekali teman-teman kreatif yang pulang ke Indonesia dan membuat sesuatu yang sangat keren-keren dan bermanfaat tentunya buat orang-orang banyak. Atau misalnya teman-teman ingin menjadi praktisi, ingin menjadi seorang peneliti tapi di bidang industri, itu juga harus dipertimbangkan karena di Indonesia mungkin environment-nya belum terbentuk sejauh itu, belum terbentuk seperti di Eropa dan negara-negara maju lainnya gitu ya. Dan ini opsi-opsi yang harus diperhatikan karena akan menentukan apakah teman-teman akan menjalani PhD itu secara serius, menjalani PhD itu dengan terus bersemangat karena ada suatu goal yang teman-teman set up dan ingin dicapai di akhir setelah penyelesaian PhD itu sendiri. Jadi 3 hal ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan secara mendalam sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi kita ke level PhD. Baik, jadi itu saja yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan manfaatnya, mendapatkan insight baru, mendapatkan pemikiran baru, atau mungkin informasi-informasi yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikir oleh teman-teman semua. Kalau kira-kira postingan ini bermanfaat, silakan dibagikan. Mudah-mudahan orang lain juga dapat mengambil manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan taruh aja di kolom komentar. Terutama kalau teman-teman mendengarkan postingan ini lewat YouTube. Teman-teman juga bisa mengontak saya melalui media sosial seperti Instagram, yang saya taruh informasinya di bagian deskripsi video. Mudah-mudahan kita bisa terus menebar manfaat, dan enjoy listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.